Selamat sore trader. Kita analisa USD Kanada pada Open London ini. Ini adalah entry yang mungkin bisa dibilang keliru sih. Loh, kok entry keliru di post juga? Ya biar nggak entry yang benar-benar saja yang saya post, biar nggak ada yang komplain lagi. Nah, jadi yang keliru pun saya share. Nah, jadi sehari-hari ya begini saja kerjaannya. Jadi kita mulai yang namanya analisa di weekly. Weekly trennya ya, weekly terlihat jelas bahwa EMA di atas mid BB dan mid BB di atas harga. Nah, jadi seperti itulah untuk weekly gambarannya. Lalu kemudian saya pindah ke daily. Ini cara saya yang nggak tahu yang lain. Nah, ini kan beda-beda. Di sini hanya berbagi untuk membuat catatan di YouTube. Nah, biar nggak berat sih laptop saya. Nah, jadi kalau normalnya kayak logikanya saya di basic ini, basic BB mau Ali ya, jika memang EMA di atas mid dan mid di atas harga, ya itu trennya turun. Simpelnya kan seperti itu. Nah, lalu saya lihat juga di daily gambarannya adalah seperti ini. Nah, ini momentum, ini di sini kena re-entry, sebenarnya ini re-entry tapi tipis, tipis, dan harga turun, kemudian belum sempat re-entry, dan di sini BB masih menurun seperti ini. Nah, saya anggap ini tren turun. Jadi untuk main TF kita, main TF yang saya analisa ini adalah tidak bisa untuk daily. Saya nggak melihat gambaran. Yang saya lihat hanya ini tren turun. Tetapi tren turun untuk entry itu yang tepat adalah di Mahi. Makanya saya bilang ini entry yang keliru kalau di daily. Kemudian saya akan pindah ke H4. Ingat kita ada yang mungkin beda pandangan, ya abaikan saja ya. Yang sudah master juga ya harap maklum. Saya juga masih belajar di BBMA ini. Saya belum mahir-mahir amat sih. Nggak mahir pun dibilang ya tak masalah lah untuk catatan pribadi. Yang saya lihat adalah di H4 ini, H4 adalah posisinya di Mahi. Posisinya di Mahi, maka artinya itu re-entry karena kemarin ada momentum. Nah, ini momentum, kemudian ini adalah ekstrim ya. Nah, ekstrim. Nah, jadi mana yang kita pakai? Nah, jadi jika ada momentum maka ada re-entry. Jika ada ekstrim maka setelah ekstrim ada TP wajib. Setelah TP wajib maka akan ada MHV, kan seperti itu. Nah, sekarang tinggal pilih saja mau menunggu entry di MHV atau menunggu buy-nya atau mencari peluang di re-entry di H4. Itu pilihan lagi. Enggak dipaksa kok, namanya juga duit-duit sendiri. Nah, jadi saya akan pindah ke H1, saya akan melihat yang namanya ada nggak di sini yang namanya ekstrim. Oh, ternyata ekstrim nggak ada, tetapi dia terbentur yang namanya mid BB. Kok mid BB? EMA 50. Maaf, salah. EMA 50. Kemudian setelah ini terbentur, saya akan pindah ke M15 lagi. Di M15 ternyata dia tidak membuat ekstrim. Tetapi saya melihat re-entry di H4. Nah, sebenarnya ini yang saya bilang, ini belum tepat untuk entry. Tetapi kenapa layer ya? Makanya saya bilang ini entry yang keliru. Jadi SL disiapkan, biar tumben membuat video entry yang keliru, biar nggak entry yang benar saja. Nah, kita nggak tahu ini apakah SL atau tidak. Nah, jadi ini posisi layernya. Kemudian iseng-iseng saya melihat M5. Wah, trading pun iseng ya. Tidak boleh ya, jangan diikuti. Ini saya melihat juga di sini belum ada yang namanya ekstrim. Ekstrim itu di bawah jauh. Ini berarti momentum re-entry, kemudian MHV, ini CSK. CSK kemudian ini momentum, ini re-entry, kan begitu. Tetapi untuk di M15 ini momentum, dia melepasi, berarti ini bukan yang namanya re-entry karena sudah melepasi. Nah, jika di H1 seperti ini, dia terbentur EMA 50. Nah, inilah mengapa saya mengambil sell. Alasannya adalah seperti itu, karena dia terbentur di EMA 50 dan ini adalah zona re-entry-nya H4. Karena kemarin re-entry H4 dia adalah momentum, maka akan ada re-entry. Nah, setelah momentum ada re-entry, saya tak tahu dia akan membuat momentum atau tidak tahu.
hanya ini gambaran yang saya lihat, maka saya entry. Lalu ingat ini SL saya ada, TP pun ada. Nah, seperti inilah gambaran kita untuk menganalisa. Nah, lalu saya akan melihat GBP USD. GBP USD ini adalah buy di pucuk dengan istilahnya seperti ini. Saat lalu, maaf, ada salah teknis. Nah, kalau di sini saya lihat di H4 kemarin nggak membuat momentum, di daily juga tidak membuat momentum. Nah, ini terbentur. Nah, ini sebenarnya riskan juga kalau lihat di weekly pun tidak membuat momentum. Momentum tuh di sini, tetapi di sini tak ada momentum. Nah, saya artinya entry pada GBP USD ini juga meragukan. Nah, ini adalah versi video ya, entry yang meragukan. Nah, jadi inilah judulnya, entry yang meragukan. Jadi jangan diikuti. Jika diikuti, siapkan SL. SL-nya lumayan sampai segitu. Nah, ini sudah mempersiapkan risiko entry dimanapun sebenarnya tidak masalah. Yang penting kekuatan margin Anda, balance Anda. Nah, jika saya lihat di sini, maka seperti ini. Wah, yang cap putih berarti nih, seperti ini. Jadi, saya melihat GBP USD ini adalah di S1. S1 terjadi momentum di pagi hari, di dini hari kemarin malam, kemudian di sini, ini zona re-entry dia. Lalu saya lihat di M15. Di sini ada stop lubang. Kembali ke stop lubang. Lalu di sini ada momentum, di sini ada re-entry untuk M15. Seperti itulah simpelnya. Berarti kalau di sini ada re-entry, maka SL kita adalah di bawah ini. Kalau kena ya sudah. Berarti SL dong. Sudah, itulah trading. Tidak selalu saya benar. Nah, kalau dilihat di Audi USD ini juga ada salah begini, keliru juga. Ini momentum, berarti ini re-entry. Ini EMA-nya di bawah mid BB. Kemudian saya lihat untuk H4 ternyata di area ini, area malu, berarti di H1 wajib momentum. Nah, di sini ada momentum. Kemudian di M15 ada yang namanya momentum juga. Momentum, lalu re-entry. Kemudian momentum, berarti di sini re-entry. Bagaimana kalau dia drop ke bawah, maka SL. Kurang lebih SL-nya hanya 25 pips. Itulah cara entry saya. Nggak tahu yang lain, mungkin kita ada perbedaan dalam memandang teknik BBMA ini. Yang jelas yang baik selalu datang dari Tuhan, yang buruk selalu datangnya dari saya. Nah, ini video hanya untuk berbagi bagaimana cara entry saya. Entry keliru pun saya share. Sehingga ya jadi tidak serta-merta ketika benar baru buat video, tidak. Keliru pun saya akan buatkan. Nah, tapi jangan diikuti. Saya bilang untuk dikoreksi. Oke, trader, semoga lebih paham lagi bagaimana entry yang keliru itu. Nah, yang benar adalah kita menunggu benar-benar ada tidak momentum. Benar-benar dia di posisi mahi atau malu. Nah, yang masalahnya adalah setiap trader kan beda kesabaran, beda keuangan, kan begitu sekarang nih. Nah, jadi semoga ini menginspirasi, tapi yang master-master sudah pasti sayalah yang terinspirasi dari beliau-beliau. Nah, jadi sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mau mensubscribe channel saya ini atas kerjasamanya. Terima kasih sekali lagi. Salam profit konsisten dan tentunya salam layar.